Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sama-sama kedatangan pasien yang mana beliau ini alumni penyakit aneh atau sering disebut juga anxiety, yang mana beliau ini merasakan kecemasan, kepanikan, hawa, takut mati, dan lain sebagainya. Sakit yang aneh-aneh. Tapi alhamdulillah dengan menjalani terapi ruqyah selama beberapa kali pertemuan, ada 20 kali ya Mas ya? 20 kali, kemudian sinergi dengan herbal untuk pengobatan dari dalam, alhamdulillah sehat sampai sekarang. Alhamdulillah. Sembuh, lebaran aman ya kemarin. Alhamdulillah aman. Alhamdulillah aman. Kerja juga sudah masuk. Alhamdulillah aman. Mas berbagi pengalaman apa aja nih Mas yang dirasain ketika dulu menderita sakit-sakit anxiety? Yang paling pertama itu takut mati. Takut mati. Yang kedua itu was-was berlebih. Was-was berlebih. Yang ketiga itu takut keramaian. Takut keramaian. Yang keempat itu kepala tuh semutan. Kepala semutan. Udah berapa kali bolak-balik ke rumah sakit, rekam jantung? Ke rumah sakit 3 kali. 3 kali. Yang 2 kali sampai pneumo rawat inap, yang sekali alhamdulillah rawat jalan. Cuma rekam jantung deh. Iya, rekam jantung. Apa alasan dulu Mas kok rekam jantung gitu? Karena pikirannya apa dulu? Yang saya rasa itu nafas itu berhenti sesaat, jantung itu berhenti sesaat, dada terasa panas, nyeri, nafas itu sudah kayak di ujung tenggorokan. Dibawa ke rumah sakit, setelah dibawa ke rumah sakit ternyata normal, nggak ada masalah. Di situ saya meyakini bahwa yang menentukan kita sehat atau nggak sehat itu diri kita sendiri, sugesti kita sendiri. Jadi udah rekam jantung normal, dokter katakan juga normal, sehat, tapi pikiran kita sebenarnya yang kacau. Ya, pikiran kita yang kacau. Kita mengira itu kita bentar lagi mati, kita kena sakit A, sakit B, sakit C. Sebenarnya jasmani sehat, tapi yang sakit pikiran kita. Maka dari itu untuk sakit-sakit hati, sakit pikiran ini insya Allah ketika dibantu dengan Al-Quran, ruqyah, terapi Al-Quran, kemudian dengan herbal, insya Allah itu hasilnya luar biasa. Insya Allah. Tapi sekarang ini alhamdulillah nggak ada rasa takut mati ya Mas ya? 100% total alhamdulillah berkat terapi Al-Quran, insya Allah total 100% sembuh. Nggak ada takut keramaian lagi, kerja aman ya? Aman. Jadi pertama kali saya ketemu beliau ini, anehnya setiap ketemu orang yang baru atau yang dikenal atau nggak dikenal, minta maaf sambil nangis-nangis. Iya. Saya masih ingat betul ya. Minta maaf sambil nangis-nangis karena merasa bentar lagi dirinya mati. Karena yang menghantui jiwa dan pikiran saya itu takut mati. Padahal rezeki mati. Terus ngerasain kelingan, sering pingsan. Berapa kali dulu Mas sehari pingsan itu? Udah nggak kehitung. Saking seringnya pingsan. Nah terus juga beliau ini sakitnya juga agak aneh. Agak anehnya kenapa? Karena muncak kumat-kumatnya itu, ketakutan yang berlebih itu sore ya? Sore. Menjelang maghrib sampai malam. Ya, puncaknya di situ. Saya perhatikan itu sekali, 2 kali, 3 kali. Setelah lepas asar itu sudah mulai ada aja yang sakitnya, yang palanya semutan, yang jantungnya berdebar, yang di dada terasa panas, yang pikirannya itu was-was, yang takut mati. Itu mulai keluar selepas habis asar sampai malam sampai sebisa setidurnya. Tapi kalau siang alhamdulillah sehat normal, aman, nyaman ya. Iya. Cuman memang yang saya rasa itu kita nggak bisa telat untuk konsumsi makanan nggak bisa telat, karena kalau telat
pikiran yang terganggu. Betul. Pernah sempat halusinasi juga nggak Mas? Pernah halusinasi. Halusinasinya kok kayaknya apa ya, di bawah alam sadar tuh kayaknya kita tuh sadar tapi kayak nggak sadar gitu loh. Dalam artian gimana jelasinnya ya, bukan melihat hal-hal yang aneh-aneh, bukan, cuman kayaknya ini saya bukan sih, ini saya bukan sih gitu. Kayak hidup tapi nggak hidup gitu. Itulah. Dibilang sadar tapi nggak sadar. Emang sakit-sakit kayak gini nih emang agak aneh Mas. Agak aneh ya. Pengobatannya itu ya saran dari kami terapi Al-Quran plus herbal ruqyah itu. Insya Allah nanti dalam waktu dekat sehat, aman, nyaman itu. Sama satu Mas tambahin. Keyakinan kita untuk sembuh. Keyakinan buat sembuh. Yakin kalau kita tuh sembuh. Kita berobat apapun obatnya. Kalau dalam hati kita nggak ada keyakinan untuk sembuh, kita nggak punya semangat untuk sembuh, sampai dimanapun kita nggak akan sembuh. Betul. Karena modal nomor satu itu saya yang sudah merasakan. Betul. Modal nomor satu itu keyakinan ada dalam hati kita. Tekad yang kuat, semangat yang kuat, dibantu dengan fisik yang kuat. Dalam artian fisik yang kuat, dengan kondisi kita yang lemah itu kita harus rutin makan, terutama makan yang memang banyak mengandung vitamin. Betul. Nutrisinya tercukupi. Iya, nutrisi tercukupi, karena itu salah satu faktor pendukung kita untuk supaya kita kuat. Betul. Disadari ataupun nggak disadari. Jadi pikir positif, prasangka baik terhadap diri sendiri khususnya dan terhadap masa depannya. Ya Mas ya. Benar. Terus pesan Mas buat orang yang sedang sakit anxiety, apa Mas pesannya? Pesan buat saudara-saudaraku yang di luaran sana yang sedang sakit anxiety, terkhusus penyakit yang agak aneh itu tadi, tetap semangat, tetap berjuang demi kesembuhan, dan jangan pernah putus asa. Karena modal utama itu, ketika kita putus asa, di situ penyakit akan menggerogoti kita. Betul. Tapi semakin kita kuat, semakin kita terus tetap optimis, di situ penyakit akan terus merasa penyakit itu akan mengecil dalam artian akan terus berkurang. Tapi memang nggak bisa langsung berkurang drastis, pelan-pelan, butuh proses. Dulu kan ada nih Mas kawan-kawan yang dia sakit anxiety, kemudian dia itu kayak dengar suara burung takut, ambulan takut. Mas pernah ada rasa ketakutan nggak? Pernah. Dengar suara apa nih? Pernah. Kayak umpamanya siaran di masjid takut. Ya, Assalamualaikum atau apa gitu. Nah, pengumuman ya? Iya, intinya ini berbau pengumuman. Terus wah, mati nih. Gitu. Terus keluar ke rumah, ada suara burung, ayam, apa-apa. Kok kayaknya seakan-akan ngajak ngomong, padahal nggak ngomong sama kita. itu halusinasi kita. Sebenarnya enggak. Kalau orang yang nggak tahu kita gila. Kalau kita orang yang nggak tahu kita gila, sebenarnya enggak. Itu perasaan kita, karena kita nggak bisa melawan. Kita terus mengikuti alur itu terus. Itu alur negatif terus kita ikuti. Disitulah. Jadi kalau orang yang nggak tahu dan nggak merasakan itu, nah itu gila. Itu gitu kan. Nah itu kesurupan itu gitu. Padahal enggak. Jadi emang agak aneh. Jadi itu yang keserang, ya itu tadi benar kata Mas Habib, yang keserang alam bawah sadar kita. Betul. Jadi buat sakit-sakit anxiety ini kalau lagi halusinasi, ngerasa nggak bener atau ngeliat nggak bener, jangan diturutin Mas ya. Intinya dilawan. Garis besarnya dilawan. Dan jangan diikutin. Terus berpikir positif. Betul. Hindari rasa pesimis. Betul. Harus tetap optimis. Karena sebaik-baik perlindungan adalah perlindungan dari Tuhan, dan sebaik-baik pertolongan dari Tuhan. Betul. Ya insya Allah kedepannya saya terus Mas. Insya Allah. Pola makannya dijaga, insya Allah. Istirahatnya dijaga. Insya Allah Mas. Insya Allah alumni anxiety ini insya Allah udah sadar kesehatan. Rata-rata yang kena penyakit kayak gini sembuh sehat, nanti dia sadar pasti. Sadarnya berlipat dari sebelumnya. Iya. Terima kasih Mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.